Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Sini kita akan mendiskusikan tentang tugas kelompok dari mata kuliah analisis jaringan tanaman, tanah, dan pupuk. Di mana di sini kita akan mendiskusikan tentang sebuah buku yang yang di dalamnya mencakupi tentang tekstur tanah, kelembapan tanah, dan kapasitas memegang air. Ketiga itu merupakan bagian dari tugas dari kelompok 1 untuk menganalisis dari ketiga topik tersebut. Sebelum itu, perkenalkan, saya Fatkur Rahman dengan Standbook D1 B1 18-77 dari kelas Agroteknologi D. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Putri Rizky Amalia dengan NIM D1B118-053 dari kelas Agroteknologi D. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Siti Yulianti dengan Stambuk D1B1 18-109 dari kelas Agroteknologi D. Perkenalkan, nama saya Tijaya Miruddin. Saya dari kelas Teknologi D dengan NIM D1B118-106. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sana dari Agroteknologi D dengan NIM D1B118-098. Lanjut. Itulah dari beberapa perkenalan dari anggota kelompok 1. Sebenarnya ada lagi satu orang, yaitu Afif Rahman, tapi dia lagi terkendala dengan jaringan. Langsung saja kita mulai. Di sini kan kita bahas tentang tekstur tanah, kelembapan tanah, terus apa lagi? Kapasitas memegang air, Yang kita masukkan di PPT nanti apa dulu? Ini kan rangkuman dari kalian kirim, yang kalian sudah rangkum. Ada sekitar 8 lembar. Ada prosedurnya juga. Ada juga fishbone-nya. Ada juga yang sumber dan komponen ketidakpastian dalam prosedur. Kan ada 3 topik yang disuruh cari Bapak. Sudah di sini ada. Tinggal kita rangkum saya di web, dibuat PPT. Dipersingkat saja toh. Iya, biar tidak terlalu banyak. Pertama kita masukkan saya dulu pengertian tanah di. Bagus. Bagaimana yang lain? Dimulai dari kita tekstur tanah. Kita bahas dulu kayaknya pengertian tanah secara umum. Iya. Ya. Berarti yang tanah merupakan sumber nutrisi utama bagi tanaman yang dapat menyediakan dukungan untuk pertumbuhan tanaman. Di mana itu? Oke. Sabulokna untuk PPT. Oke. Terus langsung lanjut nih di pengertian tekstur tanah. Tekstur. Sampai di mana yang bagus di? Tekstur tanah merupakan distribusi ukuran partikel adalah karakteristik tanah stabil yang mempengaruhi sifat fisik dan kimia tanah. Oke, ini bagus. Toh? Terus yang lain bagaimana? Apalagi mau dikasih masuk? Ini saja yang partikel tanah dikumpul. Apa itu? Kumpulkan dari sampel tanah sampai di? lihat. Oke. Sampai situ. Terus? Ini tidak usah kayaknya di yang tersebar sampel tanah. Terlalu banyak. Tidak usah minta. Kenapa double ini? Mangu apa? Ini lagi rumusnya.
rumusnya pasti masuk tuh. Heeh. Berarti dari Stokes Law pada tahun 1951 toh? Iya. Oke. Terus apa lagi? Kalau ini kecepatan jatuhnya partikel Itu dengan ambil saja apa itu hidrometode, yaitu penjelasan pengertiannya saya ambil. Oke. Ini juga dua metode. Berarti dua Langsung metode. anu saja Kak, terus kalau bisa itu 2 metode yang umum digunakan. Iya. Oke. Berarti ini juga toh yang merupakan metode yang lebih umum karena kurang memakai waktu dan lebih mudah untuk mengikuti layanan laboratorium. Toh? Habis itu saja. Iya. Prosedurnya langsung masuk ini kah? Ya. Jelas. Sabar. Masih responding laptop. Udah. Mana tadi itu? Di ini sudah. Terus kita masuk nih bab yang topik kedua, kelembapan tanah. Kelembaban. Di sini tuh enggak ada anunya, pengertiannya, kayak langsung metode secara umum sih. Atau mau dikasih masuk juga kelembaban. Kayak pengertian secara umumnya. Kan kelembapan tanah Boleh itu juga, cuma boleh prosedur juga. saja. Cuma prosedur saja di materi. Berarti kita kasih masuk nanti pengertiannya di secara umum saja di. Oke. Iya. Terus Pendek gitu kelembaban tanah nih. pendek. Ada ya rumusnya tapi bisa di bagian bawah ini. Oke, langsung kapasitas memegang air. Pengertiannya toh? Iya. Habis. Percepat lagi nih. Habis waktunya. Ini prosedurnya toh? Ini fishbone-nya. Di sini fishbone itu kita kasih masuk saya rumus. Karena begitu yang lain. Rumusnya di sini tuh ada kelembapan persen. Ada yang kapasitas memegang air, kelembapan kayak begini. Toh? Ada yang mau komen tidak yang ini fishbone? Fishbone-nya bukan kayak bikin struktur apa di? Kayak struktur kepanitiaan bukan begitu kah? Udah caranya itu misalnya kelembapan tanah bukan apa deh? Apa tadi gitu kah? Tekstur tanah apa kayak? Kayaknya bukan karena di materinya Bapak begini. Bukan kayak struktur kelembagaan. Oh, begitu kah? Ada tuh yang di slide. Tulangitan fishbone. Iya, toh? Nanti kalau berarti ada kepalanya, ada. Iya, ini kepalanya, ini badannya. Nanti kalau salah kita perbaiki lagi, toh. Nah, ini yang sumber komponen ketiganya. Yang ketidakpastian, prosedur tanah, kelembapan. Kalau saya di sini
Di sini kita buat saya langsung satu kali. Dan kita pisahkan lagi apa komponen ketidakpastian tekstur tanah apa, kelembapan tanah apa, kapasitas memegang air tanah apa. Kayaknya terlalu ribet. Jadi kita kasih satu kali saja. Langsung semuanya ketiganya secara keseluruhan. Oh, Bagaimana yang lain? Oke. Tidak apa-apa, Ji. iya. Kan kita ini cuma kan diskusinya nanti tergantung menitnya. Iya, makanya kita persingkat saja. Ya itu. Begini saja, Iya. Sini sumber ketidakpastian kita ambil saja yang dari sumber lapangan sama sumber laboratorium. Terus kalau komponennya itu ada di slide-nya Bapak, yaitu komponen ketidakpastian tipe A sama komponen ketidakpastian B. Ini tadi fishbone untuk tekstur tanah. Ya. Kalau susunan model sistematiknya begini nih, kita kasih masuk saja rumusnya secara umum. Rumusnya. Nanti kita kasih masuk keterangannya apa, bla bla, misalnya tekstur tanah, V apa, DB apa, D apa, mu apa, G apa, R apa, Berarti begitu saja, Kita kasih masuk PPT. Ya. Oke. Yang lain, Okay. ada komentar Nggak ada nggak? untuk PPT. Berarti begitu saja, Oke. Ya. Kita susun dulu PPT-nya. Mungkin besok atau mungkin sebentar. Kita besok saja, Di. Iya, jangan sampai sebentar demi yang tidur, Pak. Iya, besok saja. Oke deh, Pak Syok. Pagi-pagi sekali. Pagi-pagi sekali. Siap. Jam 7? Boleh. Nah, sekarang. Mumpung bagus jaringan. Mau dibuat dulu PPT-nya? Iya, belum dibuat PPT-nya. Ya itu nih kalau selesai PPT-nya. Kan tinggal salin saja tuh. Damina, saya stop. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari anggota kelompok 1, kelas Agroteknologi D, mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Haluoleo. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelaskan tentang mata kuliah analisis jaringan tanaman, tanah, dan pupuk tentang estimasi ketidakpastian pengukuran. Berikut ini adalah beberapa anggota kelompok 1 yang dimulai dengan perkenalan dari Saudara Putri Rizky Amalia. Perkenalkan, nama saya Putri Rizky Amalia dengan NIM D1B1 18053. Perkenalkan, nama saya Fatkur Rahman dengan standbook D1B1 18077. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfinanda Laksana dengan NIM D1B1 18098. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Siti Yulianti dengan standbook D1B1 18109. Perkenalkan, nama saya Afif R dengan stambuk D1B1 18116. Bismillah, perkenalkan nama saya Andri Jaya Mirudin. Saya alumni dari SMA dari kelas Agroteknologi D. Baik, pada kesempatan kali ini ada 3 pokok pembahasan yang akan kami bahas, yaitu pertama tekstur tanah, kedua kelembapan tanah, dan ketiga kapasitas memegang air. Tanah merupakan sumber nutrisi utama bagi tanaman yang dapat menyediakan dukungan untuk pertumbuhan tanaman dalam berbagai cara, di mana pengetahuan tentang kesehatan dan pemeliharaan sangat penting untuk mempertahankan produktivitas tanaman, salah satunya dengan menjaga kesehatan kualitas tanah. Tekstur tanah, distribusi ukuran partikel adalah karakteristik tanah stabil yang mempengaruhi sifat fisik dan kimia tanah yang berhubungan langsung dengan luas permukaan partikel. Partikel tanah
dikumpulkan dalam sampel tanah karena mengandung berbagai jenis kekuatan mengikat dan faktor-faktor koloid, zat-zat yang ada di dalam tanah, oksida Fe dan aluminium Al, serta hidrasi partikel tanah liat. Dalam penelitian yang dilakukan Stokeslau pada tahun 1851, di mana dalam penelitian yang dilakukan digunakan untuk mengekspresikan hubungan yang menghubungkan bahwa perlawanan yang ditawarkan oleh jatuhnya liquid partikel bervariasi dengan jari-jari bola dan tidak dengan permukaan. Dengan demikian rumusnya sebagai berikut, di mana kecepatan jatuh dalam sentimeter per detik sama dengan 2/9 dalam kurung densitas kurang densitas cairan per mutlak viskositas cairan kali percepatan karena gravitasi kali jari-jari partikel kuadrat. Dua metode yang umum digunakan untuk memperkirakan ukuran partikel atau tekstur tanah adalah international pipette metode dengan hidrometer, Boyokos metode, dan tidak dengan permukaan. Hidrometer metode merupakan metode yang lebih umum untuk digunakan karena kurang memakai waktu dan lebih mudah untuk mengikuti layanan laboratorium. Berikut setelah penjelasan di atas tentang rumus dari cara mencari, berikut ini adalah prosedur kerja pengambilan tanah. Yang pertama, kita menimbang 50 gram open yang bertekstur halus, 100 gram untuk tekstur kasar. Kemudian kita aduk di dalam cangkir setengah isi gelas dengan air. Isilah setengah isi gelas dengan air sulingan dan tambahkan 10 ml natrium hexamethosphate. Yang kedua, kemudian simpanlah pada cangkir, aduk dan sampai agregat tanahnya di bawah itu hancur selama 3-4 menit. Untuk yang bertekstur kasar, kita aduk sampai 7-8 menit yang bertekstur liat. Kemudian cara ketiga, secara kuantitatif yang diaduk untuk di dalam silinder yang menetap dengan cangkir menggunakan air sulingan, di mana 100% sampel yang bertekstur kasar yang digunakan lalu isi pada settingan silinder yang bertanda ke atas. Keempat, cara menghapus hidrometer dengan melakukan mengkocok belakang suspensi untuk menghindari terjadinya edaran arus dan di dalam cairan karena dapat mempengaruhi tingkat penyelesaiannya. Kemudian yang kelima, menempatkan silinder di atas meja dan catat waktunya. Setelah 20 detik, masukkan hidrometer secara berhati. Kemudian bacalah hasil hidrometer pada akhir waktu sekitar 40 detik. Yang keenam, ulangilah langkah 4 dan 5 untuk mendapatkan pembacaan hidrometer yang lebih pasti. Dalam 0,5 gram dengan perbedaan satu sama lain, di mana hidrometer yang dikalibrasikan untuk membaca gram bahan tanah dalam suspensi. Merekam pembacaan hidrometer dan mengukur suhu suspensinya. Yang kedelapan, kocoklah suspensi dan tempatkanlah silinder di atas meja. Kemudian mengambil pembaca hidrometer tepat di 2 jam kemudian. Yang kesembilan, dari persentase pasir debu liat dan liat, menghitunglah dengan melihat hasil pengukuran menggunakan alat tekstural segitiga dalam penentuan kelas tekstur yang ada di dalam tanah. Sekian itulah prosedur dari penentuan tekstur tanah. Baik, saya akan melanjutkan. Kelembapan tanah merupakan air yang mengisi sebagian atau keseluruhan pori-pori tanah yang berasal dari luar.
Pertama, menempatkan 100 gram sampel dalam aluminium kelembapan kotak dan simpan di dalam oven. Kedua, menjaga sampel pada suhu 105 derajat Celcius sampai mencapai berat konstan selama 24 sampai 36 jam. Tiga, setelah sampel beralih dari oven, simpan sampel ke dalam desikator. Keempat, menimbang sampel yang didinginkan di mana kehilangan berat badan adalah sama dengan kelembapan yang terkandung dalam 100 gram sampel tanah. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya berikan kepada tuan saya. Lanjut, Saudara Muhammad Alfinanda. Kapasitas memegang air atau feed air yang Suaranya tidak keluar. Saudara Muhammad Alfinanda. Saya lanjut saja. Masuk ketiga yaitu kapasitas memegang air. Menurut Weismeyer dan Hendrickson pada tahun 1931 mendefinisikan kapasitas memegang air atau WCH sebagai jumlah air yang diadakan di tanah setelah kelebihan gravitasi secara material berhenti. Berikut ini adalah beberapa prosedur dalam penentuan WCH. Pertama, pilih seragam plot berukuran 5 x 5 meter. Kedua, menghapus gulma, kerikil, dan lain sebagainya, serta membuat tanggul di sekitar plot. Ketiga, mengisi plot dengan air yang cukup untuk menjenuhkan tanah sepenuhnya. Keempat, menutup plot area dengan polietilen lembar dalam rangka untuk memeriksa penguapan. Kelima, mengambil sampel tanah dari pusat plot dari layer yang diinginkan mulai setelah 24 jam dari kejenuhan dan menentukan kadar air setiap hari sampai nilai-nilai berurutan hari demi hari yang hampir sama. Keenam, merekam berat badan sebagai berikut. Berat kosong kelebihan kotak dilambangkan dengan X, berat uap air box ditambah tanah lembab dilambangkan dengan Y, berat uap air box ditambah dengan oven tanah kering dilambangkan dengan Z. Berikut ini adalah bentuk fishbone dalam tekstur tanah, di mana untuk mencari kecepatan jatuh dalam cm per detik atau V, dilakukan dengan pembagian 2/6 yang dibagi dengan densitas cairan yang dikurang dengan densitas partikel dibagi dengan mutlak viskositas cairan. Kemudian hasilnya dikali dengan percepatan karena gravitasi dan dikali lagi dengan jari-jari partikel dalam sentimeter. Untuk fishbone kelembapan persen terbagi atas dua, yaitu pertama kelembapan persen. Untuk mencari kelembapan persen dimulai dengan membagi hasil kehilangan air dibagi dengan hasil kurang oven dan air kering yang dikali dengan 100. Kedua, untuk mencari kelembapan faktor koreksi dimulai dengan hasil penjumlahan 100 ditambah hasil dari kelembapan persen yang dibagi dengan 100 untuk menghasilkan kelembapan faktor koreksi. Yang terakhir adalah bentuk fishbone kapasitas memegang air dalam penentuan presentasi kelembapan tanah. Dimulai dengan hasil pengurangan kadar air dalam tanah dibagi dengan berat oven tanah kering yang dikali dengan 100% yang menghasilkan nilai presentasi kelembapan tanah. Saya persilakan materi selanjutnya. Sumber dan komponen ketidakpastian dalam prosedur tekstur tanah, dan kapasitas memegang air. Yang pertama, sumber ketidakpastian. Sumber ketidakpastian dalam analisis tekstur tanah, kelembaban tanah, dan kapasitas memegang air dapat terjadi di lapangan maupun di dalam laboratorium dalam melakukan suatu pengujian.
Berikut ini adalah beberapa sumber ketidakpastian dari tekstur tanah, kelembaban tanah, dan kapasitas memegang air. Yang pertama, sumber lapangan. Kesalahan prosedur sampling atau pengambilan sampel tanah dan pemilihan unit sampling, serta komponen sampel yang dikumpulkan. Yang kedua, laboratorium. Yang pertama, kualitas produk atau sampel tanah yang kedua, kesalahan dalam validasi prosedur analisis. Yang ketiga, kurangnya keakuratan informasi dari hasil sampel yang dianalisis. Berikutnya, kurang memadai laboratorium yang tidak beroperasi dengan baik, mulai dari alat yang dikalibrasi dengan tidak benar atau larutan kalibrasi yang tidak sesuai dengan metode dan teknik yang digunakan secara ilmiah. Berikutnya, kesalahan dalam prosedur untuk mengoperasikan instrumen metode analisis, pengumpulan data, dan persiapan reagen serta pendaftaran sampel. Berikutnya, penanganan sampel di laboratorium, itu pengeringan sampel dan pasca perawatan. Lanjut, Saudara Siti. Dan yang terakhir, komponen ketidakpastian. Secara umum, komponen ketidakpastian berdasarkan evaluasinya ada 2 jenis yang meliputi dalam tekstur tanah, kelembaban tanah, dan kapasitas memegang air. Komponen-komponen disajikan sebagai berikut. Yang pertama, komponen ketidakpastian tipe A, meliputi penggunaan perhitungan statistik. Bila pengulangan pengukuran dilakukan, parameter statistik adalah nilai rata. Dievaluasi dengan analisis dari sekumpulan data pengukuran yang dilakukan dengan pengujian menggunakan nilai CRM untuk mengetahui bias pengujian. Yang kedua, komponen ketidakpastian tipe B, meliputi evaluasi ketidakpastian yang diperoleh dengan cara salian statistik, namun didasarkan pada justifikasi ilmiah yang menggunakan semua informasi yang relevan, seperti sertifikat standar acuan dan bahan acuan termasuk bahan kimia, dan sertifikat kalibrasi ukur. Baik, itulah hasil presentasi kami bagi kelompok 1 yang membahas tentang estimasi pengukuran, tentang tekstur tanah, kelembapan tanah, dan kapasitas memegang air. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.